Workshop Daerah Otonomi Baru atau DOB Papua digelar di Kota Jayapura. Workshop tersebut mengambil topik apa dan bagaimana langkah selanjutnya pasca pengesahan rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Baru di Papua menjadi undang-undang. Disahkannya 3 rancangan Undang-Undang Pembentukan DOB Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah melalui rapat paripurna DPR RI dinilai dapat menjadi kesempatan untuk memajukan daerah-daerah di Papua. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aldi. Ya baik, Mei dan juga Tribuners dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ini menyusul ya penetapan 3 daerah otonomi baru di Provinsi Papua. Mei dan juga Tribuners, ini para pemuda Papua dan juga tokoh agama di Kota Jayapura menggelar workshop daerah otonomi baru Papua yang digelar di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, dan ini ada usulan begitu untuk dibuatkan grand design program pembangunan daerah yang mengemuka dalam workshop tersebut. Mei dan juga Tribuners ya, pengusulan grand design program pembangunan daerah itu diusulkan oleh inisiator workshop mengisi DOB Papua yakni Bapak Paskalis Posai. Ini kepada tribunpapua.com usai acara berlangsung gitu ia menyampaikan. Dan workshop DOB tersebut juga mengambil topik apa dan bagaimana langkah selanjutnya pasca pengesahan rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Baru di Papua menjadi undang-undang. Mei dan juga Tribuners dalam workshop tersebut pihaknya bersepakat dalam satu pemahaman bahwa setelah disahkannya 3 rancangan Undang-Undang Pembentukan DOB Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah melalui rapat paripurna DPR RI per 30 Juni 2022 lalu, ini sebagai suatu kesempatan emas yang harus dilihat ataupun disikapi dengan bijak oleh masyarakat Papua pada umumnya. Mei dan juga Tribuners ya, pada kesempatan tersebut juga ia mengatakan bahwa sudah semakin jelas bahwa pemerintah tentunya ingin mempercepat pemerataan pembangunan di tanah Papua melalui pembentukan DOB tersebut. Dalam workshop itu, ia bersepakat untuk perlunya menyusun perencanaan yang strategis dan holistik melalui kajian yang mendalam, serta melahirkan sebuah grand design program pembangunan daerah yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik secara berhasil guna dan juga berdaya guna. Mei dan juga Tribuners lebih lanjut, ia memaparkan soal DOB Papua, ini harus dijadikan kesempatan untuk tidak disia-siakan, tetapi harus mampu dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Dalam kesempatan itu juga ya, Paskalis yang merupakan penulis buku Membangun Papua dengan Hati tersebut, membahas soal konsep pembangunan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Saya mencatat ada beberapa poin yang ia sampaikan kepada audiens atau peserta workshop, di antaranya ini dari sisi pengembangan potensi daerah, termasuk membahas persiapan pembentukan DOB tambahan, pengembangan pembangunan SDM, pemberdayaan orang asli Papua dan bidang ekonomi, serta pengembangan sosial budaya. Dapat saya informasikan pula, workshop mengisi DOB ini diisi oleh pemateri, berasal dari mantan anggota DPR RI periode 2019 sampai 2014 Paskalis Posai, kemudian pendiri Numbai Research Center Pascal Marcel Noroto, kemudian ada juga pemateri yakni Ketua GKI Sinode Wilayah 1 Papua, Pendeta Petrus Done. Kegiatan itu juga dihadiri oleh para pemuda Papua, mahasiswa Papua di Jayapura, kaum intelektual Papua, serta pemuda dan pemudi dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI begitu. Mei, demikian informasi yang bisa saya bagikan dan harapannya tentunya dengan hadirnya DOB Papua yang menambah jumlah provinsi di Indonesia ini kita bisa sama-sama melihat pembangunan ataupun surplus yang positif dari tanah Papua Bumi Cendrawasih ujung timur Indonesia. Demikian Mei dan juga Tribuners, laporan singkat saya dari Kota Jayapura, Papua. Kembali ke Mei di studio. Terima kasih Aldi Bimantara atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan inisiator workshop serta Ketua GKI Papua. Berikut tayangan untuk Anda. Saya Paskalis Posai, inisiator melaksanakan workshop hari ini. Hari ini kami menghadirkan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh mahasiswa untuk menyikapi hadirnya daerah otonom baru, terutama 3 daerah provinsi baru ini. Ini merupakan peluang besar bagi masyarakat Papua. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Papua melihat kehadiran DOB ini semacam suatu ancaman bagi mereka untuk menghilangkan posisi orang asli Papua, tapi mereka tidak melihat ini adalah peluang. Karena itu kami hadir di sini memberikan
pencerahan-pencerahan, terutama melalui para tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh pemuda ini, supaya mereka menjadi agen dan mereka menjadi utusan-utusan kita semua untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak, terutama para generasi muda. Karena DOB ini hadir untuk masa depan generasi muda, dan semua peluang-peluang tercipta dalam daerah DOB baru ini. Oleh karena itu mereka harus lebih siap mental dan siap wawasan untuk menerima hal ini, DOB ini sebagai peluang untuk mereka manfaatkan baik, sehingga mereka bisa berdaya di dalam PHD. Ini melihat bagaimana DOB dengan sudah diundang-undangkan akan segera digulirkan. Dari sisi kita sebagai orang gereja, saya melihat ini kita harus terima sebagai kehendak Tuhan, itu dulu, itu utama. Dan kita sebagai kehendak Tuhan, dan bagaimana kita harap bahwa akan terjadi gerakan secara khusus untuk temuan pada kesempatan. Kita harap anak-anak muda mereka masa depan, agar mereka melangkah dengan pikiran yang positif thinking dan menerima ini sebagai berkat dari Tuhan. Bagaimana mengisinya dengan kualitas mereka, ya. Kita harapkan bahwa mereka sebagai mahasiswa, mereka harus bisa buat kajian-kajian untuk bagaimana supaya mereka bisa maju untuk hidup mensejahterakan masyarakat Papua. Jadi saya pikir itu. Jadi mereka bukan hanya menjadi penonton, tapi harus jadi pemain. Mereka bukan menjadi objek, tapi harus jadi subjek dari pembangunan itu sendiri. Dan sangat kita harapkan bahwa mahasiswa ke depan, atau kita punya generasi ke depan, mereka adalah harapan Papua ke depan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Papua. Jadi bagi saya pertemuan ini sangat positif sekali. Kita harapkan bahwa dari kelompok ini akan berkembang lagi untuk lebih banyak lagi, sehingga kita harapkan generasi muda Papua ke depan menjadi generasi Papua yang siap untuk mengisi semua proses pembangunan semua ini. Bapak, terakhir dalam pandangan Bapak sejauh ini, seberapa optimiskah Bapak melihat dengan adanya hadirnya 3 DOB baru di Papua yang dapat memutus mata rantai laju kendali pembangunan dan sebagainya seperti dicanangkan pemerintah begitu? Saya lihat ini kalau betul-betul semua terima secara positif, ini akan berjalan cepat sekali. Tapi kalau soal ada pro kontra riak-riak itu, saya pikir perlu duduk bersama-sama secara khusus dalam semua stakeholder yang ada pada 3 wilayah atau 3 daerah. Ya, kuncinya itu ada di orang-orang ini. Orang ini kita bicara bukan soal eksekutif legislatif, tapi juga tokoh-tokoh, baik itu tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, kumpul sama ini orang elit, tokoh-tokohnya kumpul, lalu dikasih briefing untuk kasih penjelasan secara baik, sehingga mereka bisa mengayomi masyarakatnya untuk mengisi pembangunan positif. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.